Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Kali ini insya Allah kita akan belajar matematika. Belajar matematika untuk hari ini adalah tentang kelipatan. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil penjumlahan dari bilangan sendiri yang dijumlah secara berulang-ulang. Kemudian hasil perkalian juga dari angka 1 hingga seterusnya. Itulah yang namanya kelipatan. Nah, setelah kelipatan nanti kita akan mengetahui yang namanya kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan ini akan kita ketahui jika sebelumnya kita mencari dulu kelipatan antara dua bilangan. Setelah kelipatan persekutuan kita sudah ketahui, maka barulah kita akan mencari kelipatan persekutuan kecil atau yang biasa kita singkat menjadi KPK. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Kali ini Bu Santi mengambil contoh kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 adalah berapa? Bu Santi akan menggunakan dua cara, yaitu cara perkalian dan cara penjumlahan. Oke, kita masuk ke cara perkalian dulu. Jadi yang pertama adalah kalian harus mengalihkan dari angka terendah, yaitu 1. 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 6 sama dengan 12, dan seterusnya. Maka untuk kelipatan menggunakan cara perkalian, maka dari angka 1 dan seterusnya kalian kalikan dengan angka kelipatan yang akan kalian cari, yaitu 6. Oke, lanjut kita ke kelipatan dari 6 dengan cara penjumlahan. Maka yang pertama akan kalian lakukan adalah selain nama bilangan itu sendiri atau kelipatan dari angka itu sendiri, yaitu 6, maka selanjutnya kita akan menjumlahkan dengan angka yang sama, yaitu 6. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka hasilnya itu lagi yang akan ditambahkan lagi dengan 6. Maka kita dapatlah 12, kemudian kita tambahkan 6 lagi jadi 18, tambah lagi 6 jadi 24, 24 tambah 6 lagi jadilah 30, begitu seterusnya. Jadi kelipatan 6 yang akan kita cari tadi adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Oke? Semoga sudah paham ya tentang kelipatan. Oke, selanjutnya kita mencari kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Kali ini Bu Santi memberikan contoh atau memberikan sebuah soal, yaitu persekutuan 6 dan 8. Maka sebelumnya kita harus mencari dulu masing-masing kelipatannya, kelipatan dari 6 dan kelipatan dari 8. Kalian bisa lihat kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Begitu seterusnya, makanya Bu Santi kasih di situ tanda titik 3 supaya tidak ada batasan, karena Bu Santi tidak membatasi, maka bisa sampai seterusnya. Setelah itu kita mencari kelipatan persekutuannya. Persekutuannya itu yang mana? Maka yang paling harus kalian pahami adalah carilah bilangan yang sama-sama dimiliki oleh kelipatan yang telah diketahui, dimiliki oleh 6 dan dimiliki juga oleh 8. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 24 dan ada 48. Di 6 ada 24, di 8 juga 48. Maka kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24, 48. Apakah masih ada selanjutnya? Mungkin saja ada, tapi kita harus melanjutkan dulu. Oke, seperti itu.
Nah, sampailah kita untuk menentukan kelipatan persekutuan kecil. Kali ini Ibu Santi tidak mengambil soal yang lain, tapi kita mengambil soal yang tadi. Tentukanlah kelipatan persekutuan kecil atau KPK dari 6 dan 8. Nah, seperti tadi caranya, yang pertama kita cari adalah kelipatan dari bilangan yang akan kita cari KPK-nya, yaitu kelipatan 6 dan 8. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui itu kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Maka kita harus mencari kelipatan persekutuan kecilnya. Nah, ini mudah sekali. Jadi jawabannya adalah 24. Kenapa 24? Karena dari kelipatan persekutuan 6 dan 8 yang paling rendah nilainya atau yang paling kecil adalah 24. Oke, seperti itu saja. Mungkin ini yang dari Ibu Santi, semoga insya Allah mudah dipahami. Jadi belajar kelipatan itu tidak sesulit yang dibayangkan, bahkan sangat mudah jika perkalian kalian sudah kalian pahami dengan baik atau penjumlahan kalian bisa kalian pahami dengan baik. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Alhamdulillah, Bu Santi sudah sampaikan dengan baik materinya tentang kelipatan. Semoga apa yang sudah Bu Santi sampaikan hari ini bisa bermanfaat dengan baik. Intinya adalah rajin berlatih. Dengan rajin berlatih, insya Allah pemahaman matematika kalian atau pemahaman berhitung kalian insya Allah akan lebih baik. Matematika pasti bisa